Sementara itu pemirsa, memastikan progres berjalan sesuai dengan target, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tinjau langsung pembangunan hunian sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh kemarin Jumat. Dalam kunjungannya, Gibran cek kelengkapan fasilitas yang tersedia di setiap lokasi Huntara. Satu kawasan atau modular Huntara terdiri atas 156 unit tempat tinggal ukuran 6 kali 3 meter yang mencakup ruang tidur, ruang dapur, dan ruang jemur. Sementara kamar mandi umum disediakan di setiap blok. Gibran menekankan agar pembangunan Huntara ini dapat diselesaikan tepat waktu sehingga segera bisa dimanfaatkan warga. Hingga 26 Januari 2026, sekitar 2.600 unit Huntara telah selesai dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kementerian lembaga, serta pihak swasta. Pada masa pemulihan pasca bencana Aceh, Taruna Akpol gelar trauma healing bagi anak-anak di Aceh Tamiang. Anak-anak diajak melakukan beragam aktivitas guna membangun rasa optimis dalam menjalani aktivitas mereka. Dalam rangka pelaksanaan latihan integrasi Taruna Wedra Nusantara ke-46, Taruna Akademi Kepolisian gelar Trauma Healing di Aceh Tamiang Aceh, Jumat kemarin. Trauma Healing digelar dengan beragam kegiatan positif yang menciptakan suasana riang dan penuh tawa. Ini bolanya. Tanggapan cantik ya untuk membantu. Di lapangan sederhana di tengah pemukiman warga, para Taruna Akpol mengajak anak-anak bermain sepak bola. Mereka hadir sebagai kakak, sahabat, dan pelindung yang memberikan jasa aman dan nyaman bagi anak-anak terdampak bencana. Jadi hari ini rekan-rekan Taruna Akpol Satlat Kijang Batalion 58 akan lagi melaksanakan trauma healing sama adik-adik di Tamiang. Jadi kita lihat lagi pada main bola. Bahkan tim adik-adik Taruna dan bahkan ternyata tim adik-adik ini sangat jago. Digocek semua tadi sama Taruna. Selain bermain sepak bola, para Taruna juga memberikan motivasi, semangat, serta pesan-pesan positif kepada anak-anak agar tetap ceria, berani, dan optimis dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Masyarakat setempat menyambut baik kegiatan tersebut, bahkan menilai kehadiran para Taruna mampu membantu memulihkan kondisi psikologi anak-anak yang terdampak bencana di Aceh Tamiang Aceh. Kami dari Aceh Tamiang mengucapkan Go Prasma 2026, sukses dan jaya selalu. Seluruh body pack tersebut kemudian diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat untuk proses identifikasi. Hingga hari ke-8 ini, total korban yang telah ditemukan sebanyak 70 kantung jenazah dari 80 warga yang dilaporkan menjadi korban. Proses pencarian dan juga evakuasi akan dilanjutkan oleh tim SAR gabungan dengan mengedepankan keselamatan seluruh personel di lapangan. Pengungsi korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat mulai berkurang. Sebagian warga telah kembali ke rumah karena berada di zona hijau dan dinyatakan aman. Sementara warga yang masih bertahan adalah mereka yang rumahnya rata dengan tanah dan berada di zona merah. Pengungsi yang sebelumnya berada di kantor desa Pasir Langu hari ini jumlahnya mulai berkurang. Berkurangnya jumlah pengungsi disebabkan sebagian warga yang tinggal di zona hijau telah diperbolehkan kembali ke rumah mereka karena dinilai masih aman dan layak huni. Sementara itu, warga yang masih bertahan adalah mereka yang rumahnya rusak parah, bahkan rata dengan tanah dan berada di zona merah. Dan untuk
Untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kita langsung bergabung dengan rekan Yuwono Wahyu. Ya, Yuwono Wahyu, selamat malam. Sejauh ini seperti apa proses pencarian korban longsor di Cisarua? Dan hingga kini berapa total kantung jenazah yang berhasil dievakuasi, Wahyu? Selamat malam Anita dan pemirsa. Saya berada sekarang di posko Desa Pasir Rangu. Tim SAR gabungan pada sore tadi pukul 16 sudah mengumpulkan 70 body bag. Cuaca pada hari ini sangat mendukung. Hasil kerja keras tim gabungan ini mendapatkan 10 body bag. Pencarian akan dilakukan pada esok hari, Anita. Baik, Wahyu. Berarti bisa dikatakan bahwa pada saat ini proses evakuasi ataupun pencarian korban sudah dihentikan sementara begitu ya, dan dilanjutkan besok pagi. Betul, pukul 8. Sementara untuk para pengungsi di kantor Desa Pasir Rangu hari ini mulai berkurang. Di mana yang mengungsi di kantor desa adalah mereka yang rumahnya rata dengan tanah dan berada di zona merah. Hari ini ada 46 kakak, 146 jiwa yang mengungsi di kantor desa, Anita. Baik, Wahyu, di pengungsian apa yang paling dibutuhkan oleh para warga di sana? Pada saat ini sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh pengungsi sudah terpenuhi. Kalau kemarin 2 hari yang lalu pengungsian penuh karena yang berada di zona hijau pun berkumpul di pengungsian ini. Namun setelah ada pengumuman dari PPMBG bahwa yang zona hijau bisa diisi rumahnya, mereka kembali ke rumah masing-masing, Anita. Baik, Wahyu, terima kasih atas informasi Anda. Kita doakan bersama semoga proses evakuasi esok hari bisa berjalan dengan lancar dan seluruh korban bisa kembali ditemukan. Terima kasih, Wahyu. Salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pria asal Prancis yang tinggal di Indonesia turut ambil bagian dalam penanganan bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan keahliannya sebagai koki. Ia mendedikasikan diri menjadi relawan dapur umum, memasak dan juga menyiapkan ratusan porsi makanan bagi warga terdampak yang mengungsi. Inilah David Kaileba, pria asal Prancis yang kini menetap di Bandung menjadi salah satu relawan dapur umum pasca bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sejak hari kedua setelah bencana, David secara sukarela turun langsung memasak makanan bagi para pengungsi. Keputusan tersebut ia ambil setelah mendapat informasi adanya kebutuhan tenaga relawan dapur umum melalui komunitas kemanusiaan yang ia kenal. Selama berada di dapur umum, David bersama relawan lain menyiapkan berbagai menu sederhana namun bergizi seperti omelet, mie goreng sosis, nasi, hingga camilan bala-bala atau bakwan. Ada dibilang ada bencana, ada butuh bantuan ya. Saya lihat jadwal saya belum ada kerja, jadi datang sama teman. Pas di sini memang lihat ya kita rame-rame enak, kita bisa masak halal, toib, dan kita senang-senang kita bantu banyak orang. Bukan bantu aja, tapi kita cari yang untuk menjadikan lebih baik ya. Karena setiap hari kita Setiap harinya dapur umum ini mampu memproduksi sekitar 700 porsi makanan. Dengan dukungan 3 dapur termasuk dari unsur TNI dan Polri, total makanan yang disiapkan bisa mencapai sekitar 2.000 porsi dalam 1 kali waktu makan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Aceh menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Keputusan tersebut ini disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis malam. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan status transisi darurat kepemulihan bencana Aceh selama 90 hari terhitung sejak 29 Januari hingga 29 April 2029.
Keputusan tersebut diambil seiring berakhirnya masa tanggap darurat guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh selama 90 hari ke depan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 29 April 2026. Dalam arahannya, Muzakir Manaf menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat Aceh dan pemangku kepentingan terkait segera jalankan 5 poin krusial dalam masa transisi ini. Prioritas utama mencakup keberlanjutan koordinasi lintas sektor dalam upaya pertolongan serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi kelompok rentan maupun pengungsi di wilayah terdampak. Sebelumnya pada Rabu lalu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menerima kedatangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di kantor Sekretariat Kabinet. Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan pemulihan pasca bencana di Aceh, seperti kemajuan pembangunan rumah hunian yang sudah jadi mendekati 4.000 unit, serta perbaikan rumah yang masih ingin ditinggali warga.